Shalom, selamat sore. Saya ucapkan kepada semua anggota Perkarya dan Perkawan GKI Mazmur Temindung Samarinda. Hari ini kita kembali beribadah dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih waktu ini kami mau pakai untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sampai kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Berkati kami Bapa. Tuntun kami dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Mazmur nomor 34. Kita baca ayat 2 dan ayat 4. Sekali lagi, Mazmur 34 ayat 2 dan ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita, firman Tuhan demikian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat 4. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Puji Tuhan. Tema Perkarya dan Perkawan, lebih khususnya adalah perkawan di tahun 2020 ini adalah keluarga yang bertumbuh. Tentunya ini harus menjadi gerakan bagi semua keluarga di jemaat kita. Keluarga kita sedang mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini diawali oleh keluarga yang sehat. Dan saya percaya keluarga kita adalah keluarga yang sehat dan keluarga kita adalah keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai keluarga yang bertumbuh, maka salah satu ciri yang perlu nampak dalam keluarga kita dan perlu untuk kita bangun dan kita lanjutkan adalah apa yang dikatakan oleh dua ayat firman Tuhan yang kita sudah baca ini tadi, yaitu seperti Raja Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Ada kata puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan, apakah hari-hari ini kita tetap memiliki puji-pujian kepada Tuhan di dalam mulut kita. Nah, Raja Daud waktu dia pengalaman yang tidak enak, dia dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuh dia. Akhirnya dia sampai kepada Abimelek dan Abimelek pun akhirnya membiarkan dia pergi dan dia lepas dari ancaman oleh Raja Abimelek. Daud memuji Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan karena dia mengalami keadaan yang begitu sulit, keadaan yang mengerikan. Dia terancam maut oleh Saul dan dia takut juga oleh Abimelek. Di tengah ketakutannya dia berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku." Kesusahan Daud berbeda dengan kesusahan kita hari ini. Kita berbeda juga. Hari ini kita mengalami kesusahan tapi berbeda. Kesusahan kita hari ini, tahun ini, bulan ini, karena pandemi. Semua orang pasti setuju itu. Tidak sedikit orang yang mengalami kesusahan karena pandemi COVID. Seperti Daud, apakah kita punya puji-pujian kepada Tuhan tetap ada dalam hati kita, tetap ada dalam mulut kita? Apakah kita selalu bersyukur kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau lihat, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Daud tidak ingin seorang diri saja untuk memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi dia mengajak, mari bersama-sama dengan aku. Mari muliakan Tuhan bersama dengan aku. Mari bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan aku. Itu yang Raja Daud ajak kepada siapapun orang yang membaca syair yang dia buat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini saya yakin kita adalah orang-orang yang sudah melatih diri kita untuk bersyukur. Terus latih diri kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Terus latih diri kita untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Keadaan senang, pasti memuji Tuhan. Keadaan sulit, mari tetap memuji Tuhan. Dan kita sudah melatih diri kita dengan hal ini. Dan terus mari kita latih diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti tema jemaat secara umum di bulan September ini. Kita melakukan kehendak Tuhan, kita melatih diri.
Dan sebagai pribadi dan keluarga yang bertumbuh, mari kita juga membawa seisi rumah kita untuk sama-sama, bukan hanya kita yang bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya suami yang bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya istri yang bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan, tetapi mari suami ajak istri kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari para istri ajak suami-suami untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari suami dan istri ajak anak-anak untuk bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bangun komunikasi dengan keluarga. Ini yang penting. Karena untuk memuliakan Tuhan bersama-sama, untuk bersama-sama memuji Tuhan itu perlu kesepakatan. Kesepakatan akan tercapai jika kita memiliki komunikasi. Kita komunikasikan, yuk mari istriku, suamiku, mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Sekalipun keadaan ini sulit, pekerjaan kita sedang terganggu, usaha kita menurun. Banyak kebutuhan yang hari ini kita sedang usahakan, upayakan untuk cukupkan, untuk penuhi. Kita sedang berjuang lebih keras daripada bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya. Kita mengalami tantangan lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Mari, sekalipun keadaan ini kita sedang hadapi, sekalipun semuanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, mari kita tetap sepakat sama-sama kita memuji Tuhan. Tetap sama-sama kita muliakan Tuhan. Jangan kita biarkan ada keluhan, ada sungutan, ada gerutuan masuk ke dalam hati kita dan keluar dari mulut kita. Biarlah firman Tuhan, aku hendak memuji Tuhan dan pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dan ketika kita memiliki kesepakatan itu, kita akan menjalani hari kita. Untuk mencapai kesepakatan sekali lagi, perlu komunikasi. Dan komunikasi yang efektif adalah kita berjumpa, kita bersama-sama, kita duduk diam. Mari ambil waktu, berikan waktu. Ya, kebersamaan bisa terwujud juga ketika kita memberikan waktu kita. Mari sebagai para suami kita memberikan waktu kita untuk duduk bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Istri-istri, mari berikan waktu juga untuk duduk bersama-sama dengan suami dan anak-anak. Untuk membicarakan hal ini. Untuk bersepakat tetap memuliakan Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Menghadapi setiap hari. Tantangan setiap hari berbeda. Alkitab katakan hari-hari semakin jahat. Itu sebabnya kita perlu setiap hari memiliki kesepakatan bersama. Setiap hari kita harus memiliki waktu duduk diam bersama. Setiap hari kita perlu untuk memiliki waktu teduh bersama. Dan mari kita bangun waktu teduh pertemuan bersama dengan keluarga. Dan hasilkan kesepakatan setiap hari untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Keadaan apapun, jika dalam menjalani satu hari, tadi pagi kita sudah sepakat bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, sepakat untuk bersyukur, dan mungkin pada siang hari atau sore hari kita menghadapi gejolak, kita menghadapi tantangan, usaha kita terganggu, orang membohongi kita, kita dicurangi, atau istri menyakiti hati saya sebagai suami, atau suami menyakiti hati Anda sebagai istri. Ketika hal itu terjadi dan mungkin keluar kata-kata yang tidak baik, mulai marah dan kata-kata kasar keluar, maka cepat-cepat saling mengingatkan, kita sudah sepakat tadi pagi. Apapun yang terjadi, apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kesepakatan yang kita sudah buat hari ini akan menjaga kita dari dosa yang selalu mengintip kita. Dari si jahat yang selalu membujuk kita, merayu kita untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita tetap menjaga supaya puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulut kita. Dan mari bukan hanya kita, mari ajak semua seisi rumah kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Seperti Raja Daud katakan, muliakan Tuhan bersama-sama.
dengan aku. Dan saya percaya gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki keluarga yang bertumbuh. Keluarga bertumbuh, gereja bertumbuh. Keluarga tidak bertumbuh, maka gereja pun terhambat pertumbuhannya. Mari kita sama-sama bangun keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan, teguhkan kami terus dengan firman Tuhan dan tolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang selalu melakukan firman Tuhan dan selalu hidup berdasarkan firman Tuhan. Dan kami mau terus menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan melakukan firman-Mu, dan kami mau terus menjadi keluarga yang bertumbuh. Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Tolong kami Bapa untuk bersama-sama menjadi pribadi yang cinta Tuhan, cinta kehendak Tuhan, dan bukan hanya untuk diri kami, tetapi sampai juga kami mengajak orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih khusus suami, istri, anak-anak, dan seisi rumah kami bawa untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore.